Saya akan ditemani salah seorang chef terkenal. Siapa dia? Langsung aja kita panggil Chef Agus. Hai. Hari ini chef saya mau diajarin masak apa? Oke. Nama menunya adalah patin kukus bawang putih. Hai sahabat Banjarmasin Post News Video, balik lagi dengan saya Danti Ayu dalam program Dapur Everywhere, Everywhere is Dapur. Nah, hari ini saya mau masak makanan yang spesial. Gak sendiri, saya akan ditemani salah seorang chef terkenal dan kebanggaan Banjarmasin. Siapa dia? Langsung aja kita panggil Chef Agus. Hai. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kemarin kita udah ketemu juga nih ya. Iya, dalam ini yang kedua kalinya. Iya, dalam rangka ulang tahun Banjarmasin Post. Kemarin udah kita ketemu. Hari ini chef saya mau diajarin masak apa? Bahan bakunya adalah salah satu ikan yang memang banyak banget di kota Banjarmasin khususnya. Dan ikan ini juga mengandung protein yang bagus sekali buat salah satunya meningkatkan imunitas tubuh. Apalagi di kondisi pandemik sekarang ya. Nama menunya adalah patin kukus bawang putih. Patin kukus bawang putih. Ya, dan ini pasti juga buat orang yang pengen diet ya, yang menghindari minyak, kemudian menghindari bersantan misalnya. Terus teknik memasaknya juga nanti akan kita kukus. Dikukus nih. Langsung aja chef, yang pertama bahan-bahannya apa aja? Nah, di sini saya sudah menyiapkan ikan patin kurang lebih sekitar setengah kilo ya, 500 gram. Ini sudah kita potong kotak-kotak seperti ini. Nah, di sini kadang-kadang kan problem orang kan kebanyakan bingung patin itu adalah bau anyir atau mungkin bau amis gitu ya. Nah, tipsnya sih sebetulnya terutama kita harus memilih ikan patin yang memang segar dari pasar. Kemudian boleh dikasih perasan jeruk nipis, lemon, atau mungkin parutan jahe. Tapi ada yang sebetulnya lebih ampuh lagi, kita bisa rendam dengan air kapur sirih. Oh, air kapur sirih. Nah, saya juga baru tahu. Nah, itu nggak bau sama sekali. Berapa lama tuh, chef? Ya, kurang lebih sekitar 10 menit lah ya. Habis itu dicuci bersih lagi. Dicuci bersih lagi, langsung ampuh amisnya. Iya, betul. Nah, di sini sebetulnya kita tidak memakai bumbu yang apa sih namanya dihaluskan. Jadi bumbunya itu cukup dirajang dan dicincang. Di sini kita ada jahe. Kemudian ada cabai rawit sama jeruk nipis. Nah, di sini kita ada ini saus raja rasa. Oh, saus raja rasa. Kita main saus-saus gitu ya. Oh, main saus. Kemudian di sini ada fish gravy atau mungkin kecap ikan. Oh, kecap ikan. Terus ada minyak wijen. Minyak wijen, bawang putih. Ini karena tadi namanya bawang putih ya. Tapi kitanya pakai bawang putih goreng jadi biar lebih wangi. Kemudian ada garam, ada merica, ada kaldu ayam bubuk, ada daun bawang. Oh, daun bawang. Sama nanti juga ada kecap asin. Kecap asin, oke. Pokoknya gampang banget sih untuk bikinnya. Nah, chef, supaya masaknya kita hari ini lebih enak dan lebih nyaman, kita mau masak pakai bright gas. Bright gas ini punya beberapa keunggulan yang menjadikannya nomor 1. Apa aja tuh kira-kira? Yang pertama, dia dilengkapi dengan teknologi double spindle valve system yang bikin kalau kita masak itu jadi lebih aman. Yang kedua, dia dilengkapi dengan cap seal hologram dan feature optical color switch. Jadi chef, kalau orang mau malsuin itu bakal susah banget. Terus, stiker petunjuk penggunaan tabung LPG yang aman, kualitas LPG sesuai dengan standar dan mutu. Dan yang terakhir chef, kemasannya juga lebih ringan. Tersedia dengan ukuran berat isi 5,5 kg dan 12 kg. Ya chef, bumbu udah siap chef, terus kompornya udah udah siap. Udah siap semua. Langsung aja chef ke proses pembuatannya. Oke, di sini yang pertama saya ada jahe di sini ya. Jahenya diapain chef? Jahe sih di sini saya pengennya di slice aja. Di slice, dipotong biasa aja kita iris tipis gitu ya untuk jahenya. Tapi sebetulnya kalau misalnya mau dimemarkan juga boleh. Tapi ini mau dimemarkan bisa digeprek dengan ulekan atau mungkin dengan pisau juga boleh. Nih. Nah, ini jahe ini juga bagus banget loh buat meningkatkan imunitas tubuh karena terbukti di kondisi pandemik sekarang juga kan orang banyak bikin jamu dan jahe ini menjadi salah satu bahan utama untuk pembuatan jamu. Dan ini tidak hanya memberikan rasa, aroma, tapi juga boleh dimakan juga nanti. Iya, khasiatnya bagus banget ya chef. Betul. Nah, untuk bawang putih, ini bawang putih sama sih. Bawang putihnya yang goreng ya? Iya, di sini saya yang goreng. Tapi sebenarnya kalau mau yang nggak goreng juga bisa. Tapi menurut saya goreng ini lebih wangi sih. Lebih wangi ya? Betul. Lebih wangi, lebih enak. Nah, ini lebih keringis. Betul. Simple. Kalau misalnya yang mentah
cincang-cincang ini juga nggak chef? Kalau yang mentah dicincang boleh, kayak di di slice tipis juga bisa. Cuman mungkin dari segi aroma agak kurang keluar sih ya. Oke. Aja digoreng aja. Wangi. Udah enak. Oke, selanjutnya di sini kita masukin saus raja rasa. Kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Kemudian di sini ada kecap ikan. Ini juga kurang lebih sekitar 1,5 sendok teh lah kecap ikan. Terus di sini minyak wijen juga kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Berarti 1,5 sendok makan kita masukin. Terus saya juga ada di sini ada kecap asin ya. Ini sebetulnya menu ini sering banget disajiin untuk masakan-masakan Chinese food biasanya kayak di hotel. Gitu ya. Cuman kan kalau ikannya mereka biasanya banyak pakai kayak kakap. Oke, ikan kakap. Kita lebih pilih ikan yang ikan lokal, ikan patin nih. Oke, selanjutnya di sini kita kasih garam. Nah, ini garam sih mungkin perlu dikira-kira juga, jangan terlalu banyak karena kan sudah ada kecap asin tadi ya. Kecap asin, kecap ikan juga ada rasanya ya, chef ya. Terus boleh kita kasih di sini merica bubuk. Nah, sini kita pakai kaldu ayam bubuk ya. Kaldu ayam bubuk. Jadi tuang-tuang aja kayak simpel banget bikinnya. Gampang banget. Nggak perlu ngulek, nggak perlu motong-motong yang berlebih. Ya, nah ini tinggal ini tinggal kita aduk rata sih. Sampai didiamin dulu nggak, chef? Ya, ini kalau misalnya waktu memasak kita lebih banyak ya, mungkin buat ibu-ibu di rumah sebetulnya bisa dimarinasi, dimasukin dalam kulkas dulu. Karena marinasi dalam kulkas itu biasanya rasanya jauh lebih berasa sih ya. Karena nyerap bumbunya ya. Betul. Didiemin dulu jadi nyerap. Nah, ini sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian di sini saya ada daun bawang ya. Daun bawang sih ini tinggal dipotong. Dipotong kayak biasa gitu. Ya, ini dipotong panjang. Kayak korek api gitu lah ya. Nah, di sini saya menyarankan sih sebetulnya pakai daun bawang yang lebih kecil, karena kan ada juga orang Banjar mengenalnya ada bawang prei. Itu biasanya yang lebih besar. Ini udah cukup. Nah, di sini kita harus menyiapkan memang pinggan tahan panas karena dia di steam ya. Di steam. Jadi harus panci kukus. Ya, jadi dia harus tahan panas. Tapi kalau misalnya ibu-ibu di rumah misalnya nggak punya pirek, namanya pirex ya. Sebetulnya kalau misalnya mau pakai aluminium foil, kan ada yang cup aluminium foil itu juga boleh. Boleh. Kalau pakai daun pisang, chef? Daun pisang sih saya kurang begitu menyarankan kan ya. Jadi pepes nih jadinya. Jadi pepes ya. Jadi ini bedanya dari pepes adalah tidak ditutupi dengan daun pisang. Kalau misalnya bumbunya pakai bumbu kuning, it's okay lah ya. Misalnya pakai daun pisang, atau mungkin dibungkus pakai aluminium foil yang biasanya buat bungkus makanan biar tetap panas juga boleh. Oke, boleh. Nah, ini underlinernya boleh kita kasih di bawah ya. Ya, daun bawang. Ini juga untuk memberikan aroma. Kemudian ini slice jahe juga boleh kita masukin di bagian bawahnya ya. Slice jahenya. Oke. Nah, ini bawang putih ini juga boleh kita taburin. Tabur situ baru nanti ikannya. Ikannya masuk. Oke. Banget. Tinggal masuk tuh aduk taruh lagi. Ya, kita berharap sih sebetulnya menu ini bisa jadi inspirasi. Artinya tidak hanya disajikan dalam menu keluarga, tapi menu ini juga bisa kok disajikan di restoran-restoran. Justru ini satu bentuk apresiasi kita terhadap ikan lokal. Kalsel ya. Nih, ini kita masukin. Gak kalah nih sama ikan-ikan yang lain rasanya. Ikan kakap, ikan salmon, ikan patin juga loh. Ini juga kan kita ambil dagingnya di sini. Iya, sama ikan patin ini kan ciri khasnya ada lemak-lemaknya itu ya, chef ya. Itu yang bikin seksi untuk dimakan biasanya. Banget. Lebih. Jadi ciri khasnya ikan patin. Ini tinggal kita susun seperti ini. Habisin aja semuanya, chef. Ini chef ini kalau masak itu ya, masakannya itu belum dimasak baunya itu udah enak. Sama yang kemarin itu. Udah keciuman ya. Udah keciuman. Emang beda kalau ada yang title chefnya beneran. Itu. Nih, oke, ini sekarang kita kasih lagi slice dari jahenya, gingernya ya. Ini sebetulnya kalau saya lebih menyarankan lagi kalau misalnya mungkin di restoran itu pakai jahe gajah namanya. Jahe gajah apa jahe itu bedanya? Gajah itu dia gede-gede. Gede. Ukurannya juga namanya bagus gajah ya. Tapi menurut saya kalau bisa pakai jahe gajah kan secara visual mungkin pada saat kita slice itu dia lebih menarik. Lebih cantik. Oke. Wih, tambah selera. Tuh, ini kita kasih lagi bawang putihnya boleh. Oke. Itu dia.
Kalau saya sebetulnya kan hobi banget ya makan bawang, jadi di rumah itu selalu Sama ngestok chef. bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih goreng gitu. Terus kalau masak bawang merah, bawang putihnya dibanyakin. Iya. Nih. Enak. Ini kan kalau misalnya di restoran dia bisa disajin langsung dengan si pireknya ini. Oh jadi iya, biar dia bener. tetap panasnya bisa tetap terjaga ya. Ini kita kasih lagi daun bawang. Ini praktis banget. Saya rasa ini salah satu solusi untuk teman-teman yang mungkin lagi diet atau mungkin yang memang mengkonsumsi makanan-makanan sehat ya. Ini dari kolesterol juga nih. Nah, ini kita ada cabai rawit. Cabai rawit emang sengaja utuh, jadi kalau misalnya yang suka pedas aja, ini tinggal dihancurin. Ya udah tinggal dinikmatin. Coba kayak mau dihancurin atau enggak sesuai selera chef ya. Nih, gampang banget kan? Ini tinggal kita steam kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Sampai 20 menit, 15 sampai 20 menit. Langsung bisa disajin. Oke, ini kita udah siapin panci kukusannya. Kita masukin. Panas nggak tuh chef? Nih. Nah, ini kan kalau misalnya menyiapkan ini, kita bisa menyiapkan misalnya kalau di rumah itu menu-menu yang lain. Ini kalau ngobrol bread gas memang ya, aku aja di rumah udah pakai bread gas Iya, ya. sama ini. Yang 12 kilo. Iya loh chef, ini carinya juga nggak susah gitu, mana-mana ada. Dan yang pastinya sih kalau buat aku yang perempuan ya, yang pasti tuh lebih aman. Lebih aman tuh pasti. Dan di sini kan kita memakai yang 5,5 ya. 5,5 ini sebetulnya pas banget buat ibu-ibu muda yang baru menikah. Oh gitu, Iya, chef. karena simple, mudah dibawa kemana-mana. Kemudian juga kan kalau misalnya ibu-ibu yang baru nikah kan, ya mungkin belum punya anak atau mungkin cuma mungkin berdua ya masaknya, tidak terlalu banyak. Atau mungkin punya anak 1 sampai 2 orang, menurut saya ideal banget yang 5,5 kilo ini. Kalau yang 12 kilo mungkin untuk yang punya usaha atau keluarganya besar ya. Kayak saya misalnya punya usaha mie banjir, itu kita memang pakainya 12 pakai yang 12 kilo dong ya, chef. Mereka juga ada loh yang portable-nya. Portable bisa dibawa kemana-mana bisa itu. Bisa kemana-mana kan sekarang lagi ramai tuh orang kayak barbekyuan. Oh, barbekyuan. Oh iya, yang kompor portable yang kecil gitu. Karena ada tabung yang portable juga kalau untuk bread gas. Chef, ngomong-ngomong soal bread gas nih ya chef. Bentar lagi kan nih Banjarmasin mau ulang tahun chef. Ya benar-benar. Jadi untuk memeriahkan acara ulang tahun Banjarmasin, Bread Gas dan Dapur Everywhere akan mengadakan lomba masak secara virtual. Wow, keren banget tuh. Mekanisme lombanya juga gampang banget. Peserta bisa masak dari rumah dengan menggunakan bread gas pastinya, lalu diupload di media sosial Instagram mereka dengan men-tag Instagram Banjarmasin Post dan Instagram Pertamina Borneo. Periode lombanya itu dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 24 September 2020 tentunya ya. Dan untuk 50 pendaftar pertama chef akan mendapatkan voucher isi ulang bread gas sebanyak 50 untuk 50 peserta pendaftar pertama. Makanya buruan kita harus cepet-cepet supaya dapat voucher isi ulang. Lumayan kan chef untuk ibu-ibu di rumah. Ya, jadi buat teman-teman tuh sayang ya kalau cuma hanya hobi masak di rumah buat keluarga yang ada di rumah, tapi segeralah bikin tutorial videonya. Dan itu bikin video maksimal 5 menit. 5 menit. Kemudian diupload di Instagram masing-masing, bikin caption yang menarik, bikin menu apa, resepnya seperti apa. Karena semakin menunya menarik, kemudian juga resepnya juga dimunculin, bikin caption yang menarik juga, otomatis kesempatan untuk menangnya juga lebih tinggi. Oke. Keren banget. Nah, untuk mekanisme lengkapnya kita tunjukin, ini dia. Ini chef kan sharing tuh bikin video terus diunggah nih bagi-bagi resep. Ada tips nggak sih chef gimana caranya bikin video memasak bagi orang yang masih malu gitu, masih pertama nih bikin video, gimana sih enaknya gitu? Oke, jadi sebetulnya sih menurut saya kalau kita memang pertama sih memang ini diprioritaskan untuk orang-orang yang hobi masak. Hobi masak gitu ya. Passion terhadap kuliner. Kan sayang kan ya kalau cuma masak buat keluarga di rumah, tapi tidak bisa dieksplor secara maksimal, sayang banget. Jadi buat teman-teman menurut saya jangan malu, karena kalau mau maju itu harus ada usaha, percaya diri nggak apa-apa. Buat teman-teman misalnya biasanya cuma upload resep, nah kali ini menjadi satu tantangan nih videonya. Nah kalau misalnya, tapi saya kan gaptek chef, nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngedit segala macam. Kan mungkin bisa minta bantuan anak ya, sahabat, teman yang ngerti ya. Ya jadi yang pertama sih kalau tips dari aku, siapin dulu mau masak apa. Ya.
nyari inspirasi sebetulnya nggak usah ribet-ribet. Menu andalan keluarga aja itu bisa jadi satu andalan Iya ya, untuk ikutan biasanya. kompetisi ini. Jadi misalnya kalian di rumah punya menu andalan, misalnya wah saya kalau di rumah tuh suka banget bikin ketupat kandang Iya. atau soto Banjar. Soto Banjar. Kalau keluarga saya aja suka, gimana orang ya gitu. Kenapa tidak memunculkan menu itu? Karena itu justru kalau misalnya di caption nanti ada filosofinya, ada ceritanya akan menarik. Akan menarik ya. Kemudian perlu mungkin disiapin satu tempat untuk pengambilan video yang bagus, mungkin yang bersih. Kalau memang misalnya di belakang rumah ada hutan, ada sungai, ada gunung, Ada sungai dulu laut, tuh bagus banget ya chef juga ya. lucu, kan? Lebih yang nonton juga lebih enak ngelihatnya gitu. Nggak bosen. Disetting juga nanti untuk tabung gasnya, bright gasnya, Bright biar gas. terlihat bisa maksimal. Maksimal. Itu terus kemudian juga ya pada saat masak memang kan kita juga kalau memang belum confident banget secara wajah mungkin terlihat sebetulnya Oke. boleh pakai tutorial Pakai tangan saja. aja. Tapi tetap dimunculnya ada suaranya. Dan yang penting banget harus menjelasin produk knowledge dari keunggulan Bright Gas gas. tadi karena itu Oke. satu poin penilaian penting juga untuk audisi kali ini. Selain itu sih sebetulnya terus nanti juga plating makanan. Oke, iya. Caranya pada saat presentasi menunya harus dibuat semenarik Mungkin menarik, cantik. Jadi yang lihat juga aduh pengen makan. Betul. Jadi tidak terbatas buat teman-teman yang hanya di Banjarmasin atau mungkin Banjarbaru dan sekitarnya, tapi area Kalsel, Kalteng, di mana aja boleh banget ikut, kita terima. Juga boleh silahkan ikut acara Iya. Ini acaranya kayaknya akan seru banget nih, Seru Chef. banget, ini ala-ala kompetisi masak Wah, yang di TV itu. Aduh, aku penasaran nih kira-kira nanti finalnya mau masak apa nih, Chef? Pasti nanti akan ada duplikat menu dari signature dish ala Agustus serangan. Ayo, Pokoknya jangan lewatin kesempatan emas ini. Pokoknya bersiap dengan tantangan yang kita berikan. Iya, jangan takut. Betul. Jangan takut, jangan gak pede. Aduh, nanti aku kalau saking videoku jelek, gak apa-apa. Namanya juga kita berusaha. Harus berusaha. Jadi bikinlah tutorial sebaik mungkin, kemudian juga upload sesuai dengan jadwal yang sudah kita berikan. Dan bersiap nanti di grand final juga kita akan menyiapkan banyak hadiah. Banyak hadiah menarik, ya pastinya dong. Kalau eventnya juga gede, insya Allah hadiahnya juga pasti bakal gede. Ini yang paling penting, kita belum menang aja udah dapat voucher, Chef. Betul. Itu kan lumayan ya buat ibu-ibu di rumah. Minimal dapat vouchernya ya. Jadi harus segera mungkin 50 pendaftar pertama. Oke. Chef, aku udah nyium aroma enak banget nih, Chef. Kayaknya Ya, udah selain matang. aromanya wangi, Iya. aroma matang juga sudah memanggil Iya. kita. Karena sudah kurang lebih sekitar 15 menitan. 20 menitan ya. Oke, ini kita buka. Tuh. Ya Allah, ini kalau kalian bisa cium baunya, ya ampun. Ini sebetulnya yang membuat dia wangi adalah ya karena ada gingernya tadi. Gingernya tadi dan bawang bawang juga putih. digoreng. Pasti Iya, bawang digoreng. putih antara goreng dengan yang matang pasti akan Berbeda baunya ya. Terus dia juga dilihat juga agak berkuah. Iya, ini dari mana nih kuahnya nih, Ini kuahnya Chef? sebetulnya dari lepaknya patin. Dari lepaknya patin. Kemudian juga dari cairan yang kita gunakan tadi kan juga. Oh iya ya tadi ya ada minyak-minyakannya tadi nih. Oke, hati-hati, Chef. Iya. Ini padahal tadi nggak di plating nggak apa, tapi begitu masak udah cantik aja bawaannya. Boleh kita kasih. Oke, di plating lagi nih. Atau mungkin dikasih daun kemangi. Atau gini aja juga sudah menarik. Warnanya juga cantik tuh. Kalau ada warna dari jahenya kuning, habis itu bawangnya, daun bawangnya hijau, cabenya merah, warna-warni. Cobain aja enak. Sudah kan? Oke, Ini dia patin kukus bawang putih ala Agustus sirangan. Nah, gampang banget kan, bisa dicoba di rumah. Atau mau jadi ide nih untuk yang pengen ikut lomba tadi, boleh banget ya, Betul. Chef ya. Jadi bisa jadi inspirasi, mungkin mau digantikan haruan Boleh. atau dieksperimenin lagi Ikan mungkin lain. dikasih atau underlinernya mungkin dikasih sayuran. Kayak kalakai kayak kita Kelakai, oh iya kayak kelakai kemarin. atau mungkin mau boleh dikasih juga. tahu, mau dikasih kacang, silakan. Itu sesuai dengan kreasi. Oke nih Chef, makasih banget hari ini Sama-sama, aku udah Mbak diajarin Desi. lagi masak patin kukus bawang putihnya. Oke Chef, semoga kita bisa masak bareng lagi ya Chef ya. Nanti sampai ketemu di tanggal 26 nih di acara final. Kita juga nunggu kalian ya. Buat teman-teman di rumah untuk join di lomba masak. Dapur Everywhere dengan Bright Gas. Oke, Chef, terima kasih. Sama-sama. Terus buat yang nonton juga udah terima kasih. Saksikan terus Dapur Everywhere. Everywhere is Dapur dalam channel YouTube Banjarmasin Post News Video. Sampai jumpa. Bye bye.